Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Langsung saja kita lanjutkan perbincangan kita, salah satunya dengan tadi sudah kita bahas ya Bun mengenai pencegahan kanker dengan vaksin HPV. Langsung saja kita tanyakan kepada Bunda Asi nih Bun, terkait dengan vaksin tadi sudah sedikit disinggung juga oleh Bunda, mekanismenya ini bagaimana dan diberikan kepada siapa saja nih Bun untuk pencegahan dengan vaksin HPV? Ya, sebenarnya yang dari pemerintah ya itu hanya untuk anak SD kelas 5 dan 6 2 kali ya. Nah, kalau untuk semua masyarakat ini, masyarakat Bengkulu ya, itu mungkin belum tercover ya. Jadi mungkin pribadi datang ke dokter, vaksin itu untuk siapa aja ya, untuk semua perempuan gitu. Jadi yang tidak di cover itu boleh siapa aja, termasuk Mbak Siva juga boleh terima vaksin. Iya Bun, untuk mencegah ya Bun, tentunya kita sebagai wanita juga harus aware terhadap kesehatan reproduksi nih pemirsa. Bukan hanya anak-anak saja, tapi seluruh usia dan juga termasuk kita sebagai wanita yang memiliki sistem reproduksi yang mungkin memiliki resiko untuk terkena penyakit kanker ya Bun. Nah tadi juga Bunda sudah sempat menyinggung mengenai metode sadari nih Bun. Sebenarnya metode sadari ini apa sih Bun? Maksudnya sadari itu pemeriksaan sendiri ya. Pemeriksaan sendiri. Untuk kanker payudara itu kita misalnya temui benjolan tadi ya. Nah kita kalau waktu tidur, waktu mandi itu kan diraba ya payudaranya. Kalau yang lain-lain tuh mungkin sadarinya misalnya ditemui ada infeksi di mana, atau kalau paru-paru batuk-batuk tidak sembuh-sembuh ya. Baik, berarti untuk sadari ini bisa dilakukan sendiri ya Bun, di rumah oleh para wanita. Baiklah, kita langsung beralih kepada Dokter Abdi terlebih dahulu ya Dok, terkait dengan nutrisi pada anak penderita kanker. Tentunya ada nutrisi yang harus dipenuhi sebagai penderita kanker. Anak-anak saja banyak sekali nutrisi yang harus dipenuhi ya Dok, apalagi untuk penderita kanker. Untuk nutrisinya gimana nih Dok? Baik, untuk nutrisi ini sebenarnya kan semuanya bisa ya dimakan, jadi tidak harus mahal, tidak harus yang jarang atau yang langka. Jadi semua makanan asal misalnya tercukupi, misalnya karbohidratnya tercukupi, lemaknya tercukupi, proteinnya tercukupi. Sedangkan untuk vitamin itu tubuh sendiri menyerap vitamin itu tidak terlalu banyak ya, jadi tidak harus minum vitamin ini, minum vitamin itu ya. Jadi sebenarnya dari makanan juga semuanya bisa ya. Yang penting itu tadi, salah satu penyebab kanker itu kan zat kimia. Nah, jadi kita pastikan makanan-makanan tadi itu minimal zat kimianya atau syukur-syukur bisa bebas dari zat kimia. Jadi harus dibersihkan, mudah-mudahan misalnya tidak terpapar oleh pestisida atau yang lain ya. Baik, tentunya harus terpenuhi karbo dan juga lemak ya Dok. Untuk vitaminnya juga bisa didukung dari buah dan juga sayur. Jadi kita udah di penghujung acara nih Dok, bisa memberikan pesan untuk masyarakat di rumah terkait dengan kanker anak. Ya, terima kasih untuk para pemirsa di rumah. Jadi kita harus tahu apabila ada misalnya pucat pada anak tanpa sebab yang jelas, lalu juga ada perdarahan, lalu demam tanpa sebab yang jelas, lalu ada pembengkakan di perut atau pembengkakan di organ-organ lain, misalnya di kelenjar getah bening, di kaki, di tangan ataupun dimanapun, kita harus segera melakukan deteksi dini. Jadi kita harus ke tempat kesehatan terdekat, karena pengobatan itu pada penyakit-penyakit kanker ternyata sebagian besar itu bisa sembuh asal cepat diobati. Jadi kita jangan menyangkal, jangan kita denial, jadi kita menghindar. Kita coba dulu pengobatan lain, lalu kita menganggap oh ini bukan penyakit itu, ini biasa, benjolannya biasa, ini banyak anak-anak, nah, seperti itu. Jadi kita
harus deteksi dini, lalu kita berobat dengan cepat supaya bisa diterapi dengan segera sehingga anak kita bisa diselamatkan. Terima Baik, kasih. dari Bunda mungkin bisa pesan singkat aja ya Bun untuk masyarakat di rumah. Selamat sore teman-teman atau masyarakat pemirsa di rumah, baik yang sudah terkena kanker maupun yang sehat. Sebenarnya sama tadi seperti dokter arahkan ya, deteksi dini, sadanis ya, perilaku hidup bersih dan sehat, cerdik dan waspada. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, tentunya deteksi dini ini sangat penting untuk menurunkan mortalitas dan meningkatkan prognosis bagi penderita kanker. Usai sudah perbincangan kita pada sore hari ini, saya Syuafi dan Nabila mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan Bengkulu Project.